Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdu wa kafa billahi wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada. Syahrul Ramadanal ladzina unzila fihil Qur'an hudalin nasi wal bainati minal huda wal furqan. Amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana pada hari ini kita masih bisa melaksanakan ibadah, yaitu ibadah puasa di bulan suci Ramadan yang penuh berkah ini. Segala zat yang maha ghafur, segala zat yang maha syakur, nikmat beribu-ribu yang tak terukur. Nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat sehat walafiat. Selawat seiring salam senantiasa kita haturkan kepada Nabi kita, baginda kita, Nabiyana Wahabiana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana beliau yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman seperti sekarang ini. Ayah, bunda, anak soleh dan solehah rahimakumullah. Seperti kita tahu bahwasanya kita sekarang ini sedang melaksanakan ibadah puasa. Ibadah puasa yang benar-benar menahan hawa nafsu kita. Ketika kita melaksanakan ibadah puasa, harus dilandasi dengan ikhlas, tulus, ridho karena Allah. Ketika kita tidak melaksanakan ibadah bukan karena niat karena Allah, itu perbuatan amalan yang sia-sia. Seperti di dalam hadis riwayat Bukhari yang berbunyi, innama a'malu binniyat. Sesungguhnya amal perbuatan tergantung kepada niat. Ketika kita melaksanakan ibadah apapun tidak dengan niat karena Allah, itu akan terjadi sia-sia. Ketika kita melaksanakan ibadah hanya kepada Allah, ikhlas dan ridhonya hanya kepada Allah, insya Allah kita akan mendapatkan pahala yang berlipat ganda. Seperti sekarang di dalam keadaan kita adalah ibadah puasa bulan Ramadan yang sangat mulia ini. Di dalam surah Al-Baqarah ayat 153 yang berbunyi, ya ayyuhallazina amanu ta'inu bis-sabri was-salat innallaha ma'as-sabirin. Hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan salat sebagai penolongmu. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Ayah, bunda, anak soleh dan solehah rahimakumullah. Seorang muslim ketika kita melaksanakan ibadah kepada Allah hanya memohon ikhlas dan ridhonya, kita adalah harus bersabar. Ketika kita akan menuju keikhlasan, kita harus pertama adalah harus sabar. Karena ibadah yang pertama kita harus belajar menuju keikhlasan. Cara meraih keikhlasan kita yang pertama adalah banyaklah berdoa kepada Allah, memohon ampunan kepada Allah dosa-dosa yang telah kita lakukan. Yang kedua adalah menyembunyikan amal kebaikan kita, seperti kita melaksanakan amalan-amalan yang sunnah, sholat sunnah, puasa-puasa sunnah seperti sholat duha, sholat tahajud, dan puasa-puasa sunnah yang lainnya. Yang ketiga adalah memandang rendah amal kebaikan. Seperti kita melaksanakan ibadah kita, kita jangan sudah merasa sempurna melaksanakan ibadah. Itu akan terjadi ujub kepada diri kita, berbangga diri kita. Kita jangan sampai mempunyai penyakit hati di dalam penyakit diri dalam hati kita. Kita harus mempunyai niat husnudzon kepada orang lain. Apa yang kita lakukan itu tidak ada bandingannya dengan ibadah dengan orang lain. Mungkin mudah-mudahan apa yang kita lakukan mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Mungkin dengan cara meraih keikhlasan ini, mudah-mudahan kita bisa melaksanakannya dengan kita sekarang lagi melaksanakan ibadah puasa seperti sekarang ini. Ayah bunda, anak soleh dan solehah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pasti Allah menggantikan dengan kebaikan yang jauh lebih baik dari apa yang kita inginkan. Marilah kita ikhlas dan sabar dalam segala keadaan. Yakinlah bahwa janji Allah pasti benar. Percayalah, ikhlas dan sabar akan membuahkan kebahagiaan hidup dunia dan akhirat. Mudah-mudahan di bulan puasa ini kita bisa memperkuat iman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin cukup sekian. Usikum binafsihi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.